Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Indra Prasetyo dengan NIM 212121010 kelas KIA ingin membacakan yang pertama, yaitu surat An-Nisa ayat 32. Berikut lafadznya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamannaw ma fadlallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu wan linnisa'i nasibum mimma iktasabn was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Sedikit penjelasan dari ayat tersebut, yaitu surat An-Nisa ayat 32 ini menjelaskan tentang bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk tidak iri terhadap apa yang diberikan Allah kepada orang lain, sebab semua itu sudah ada porsinya masing-masing. Renungan yang dapat saya ambil dari ayat ini adalah kita sebagai hamba harus senantiasa menerima atas apa yang diberikan Allah. Allah itu maha adil, Ia pasti mengetahui porsi masing-masing hambanya. Untuk ayat yang kedua, yaitu surat At-Tolak ayat 7. Berikut lafadznya. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Surat At-Talaq ayat 7 ini menjelaskan tentang kewajiban seorang suami yang harus memberikan nafkah kepada istrinya, baik istri yang masih dalam hubungan maupun istri yang sudah ditalak selama masa iddah, dan sebagai rasa terima kasih kepada istrinya karena ia telah menyusui anaknya. Untuk renungannya, sebagai seseorang lelaki tentunya memiliki tanggung jawab yang besar untuk istri dan anaknya. Suami yang baik adalah dia yang rela tidak makan supaya anak istrinya tetap kenyang. Selanjutnya untuk ayat yang ketiga, yaitu surat Al-Isra ayat 23. Berikut lafadznya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Untuk penjelasan dari surat Al-Isra ayat 23 ini menjelaskan tentang keharusan kita untuk menyembah hanya semata kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kewajiban kita untuk selalu patuh kepada orang tua. Kita sebagai anak dilarang untuk berkata kasar kepada orang tua, apalagi kita sampai melakukan kekerasan seperti kekerasan fisik, kekerasan yang lainnya. Renungannya, kita sebagai hamba yang baik harus selalu taat kepada Tuhan. Dengan kita berbakti kepada orang tua, maka itu sudah termasuk bagian dari bertakwa kepada Tuhan. Baik, untuk ayat yang terakhir, yaitu surat Al-Baqarah ayat 223 yang lafadznya Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Surat Al-Baqarah ayat 223 ini menjelaskan tentang hak suami atas istrinya. Jika seseorang itu sudah sah menjadi sepasang suami istri, maka sang istri ini sudah sepenuhnya memiliki sang suami. Jadi suami berhak melakukan apa saja selama tidak dilarang oleh agama kepada istrinya. Renungan yang dapat saya ambil dari ayat ini yaitu
Istri merupakan tempat pulang yang paling baik bagi seorang suami. Alangkah baiknya jika kita sebagai suami saat pulang ke rumah, dalam arti kembali ke istri, maka pulanglah dengan keadaan yang bersih, agar rumah yang kita bangun ini tidak terkotori oleh sampah-sampah dari luar. Tapi ini semua bukan tentang rumah. Sekian yang dapat sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat buat saya sendiri terutama dan buat orang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.